Shalom, jumpa lagi ya dengan kita semua. Kita mau mulai ibadah online hari ini ya adik-adik ya. Yuk semuanya matanya ditutup, tangannya dilipat. Kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan, yang Tuhan sudah berikan buat kami. Dan Tuhan, terima kasih kami boleh diberi kesempatan untuk kami boleh beribadah online Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang akan mengurapi kami Tuhan. Kami memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Kami mau mempersiapkan hati kami untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah kami mau dari awal pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita memujikan lagu ini dari awal ya. Berikan tante memujikan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain
kami memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Dan sebentar lagi Bapa, kami akan memuji muliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, pimpin kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Laskar Kristus. Siap. Loh, kok lemes Kak? Laskar Kristus. Siap. Loh, Kakak Shalom kok lemes ini ya. Yuk, Laskar Kristusnya harus semangat ya. Siap memuji Tuhan? Yuk, kita mau pakai gerakan ya. Yuk. Dalam-dalam cintamu Tuhan, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasih-Mu Tuhan, lebih besar dari apapun. Kau mengasihiku, Kau mencintaiku, Yesus Juru Selamatku. Selamanya Kau Yesus Tuhanku. Selamanya Kau Yesus Tuhanku. Dalam-dalam cintamu Tuhan, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasih-Mu Tuhan, lebih besar dari apapun. Kau mengasihiku, Kau mencintaiku, Yesus Juru Selamatku. Selamanya Kau Yesus Tuhanku. Selamanya Kau Yesus Tuhanku. Ayo ya, semangat Kak. Dalam-dalam cintamu Tuhan, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasih-Mu Tuhan, lebih besar dari apapun. Kau mengasihiku, Kau mencintaiku, Yesus Juru Selamatku. Selamanya Kau Yesus Tuhanku. Selamanya Kau Yesus Tuhanku. Yuk, kita sudah memuji Tuhan, kita mempersiapkan hati kita buat mendengarkan firman Tuhan ya. Bapa, Kau setia. Bapa,
puji syukur Tuhan kami naikkan kepada-Mu Bapa. Terima kasih untuk hari ini, kalau kami boleh kembali lagi beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami percaya semuanya karena kasih-Mu, semuanya karena anugerah-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami tidak mendengarkan firman-Mu, tolong kami agar kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik dan kami boleh melakukan firman itu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Kembali lagi bersama Tante di sini dalam ibadah online sekolah minggu. Bagaimana kabar adik-adik semuanya? Tante harap sekalian semuanya dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, ya. Yuk sekarang disiapkan Alkitabnya, buka Alkitabnya, duduk yang baik, kita mulai mendengarkan firman Tuhan, ya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, minggu ini minggu kedua di bulan November, ya. Biasanya minggu kedua bulan November atau minggu pertama kemarin, ya, kita sudah mulai persiapan untuk apa? Untuk Natal, ya. Kurang lebih 2 bulan lagi. Tapi Tante harap suasana sekarang ini, keadaan kita hari ini, masa-masa pandemi seperti ini tidak mengurangi sukacita kita, ya. Kalaupun nanti kita tidak bisa merayakan Natal bersama-sama, kita tidak bisa bertemu dengan teman-teman dan lainnya, ya. Tapi Tante harap sukacita Natal itu tidak berkurang, ya. Puji nama Tuhan. Nah, hari ini kita akan buka Alkitab kita, ya. Yuk, sama-sama kita buka di Yohanes. Bentar ya. Sebentar adik-adik. Ya, Yohanes 2. Yuk kita buka di Yohanes 2. Bentar ya. Ya, Yohanes 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Nah, kalau kalian lihat ada judulnya itu pernikahan di Kana, ya. Kalian pernah datang ke satu pernikahan, undangan gitu? Pernah kan, ya? Diajak orang tuanya. Di sana pasti ada banyak makanan dan minuman, ya. Nah, tadi itu cuma contoh saja supaya kalian bisa membayangkan bagaimana acara pernikahan, ya. Nah, Tante akan bacakan. Kalian simak masing-masing Alkitabnya. Tante bacakan, ya. Yohanes 2 ayat 1. Pernikahan di Kana. Pada hari ketiga ada pernikahan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ayat 3. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba?" Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan, menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cendoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta."
Lalu mereka pun membawanya setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencendok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudahnya orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Adik-adik yang kasih Tuhan, sudah dibaca ya? Nah, nanti kalian boleh baca lagi. Karena kalau kita online seperti ini, kita tidak bisa lama gitu ya, tapi tidak apa-apa. Yuk. Nah, ini suatu kisah di perkawinan di Kana, di mana Tuhan Yesus mengadakan mujizat air menjadi anggur, ya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus datang ke pernikahan yang di Kana ini, apa tadi dikatakan? Anggur mereka ini habis, ya. Mempelai ini, pesta ini kekurangan anggur. Nah, suatu hal yang sangat memalukan ketika ada pesta lalu makanannya kurang, minumannya kurang, ya. Tapi apa yang terjadi di pernikahan di Kana ini sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, adik-adik, ketika Ibu Tuhan Yesus ini berkata kepada pelayannya untuk apa tadi? Mengisi tempayan itu ya dengan air. Mereka bukan menolak. Mereka mungkin bisa saja ya mereka nolak, lah pokok diisi kan gitu ya. Tapi mereka tidak demikian. Mereka menurutinya, diisi tempayan-tempayannya. Walaupun mereka tidak tahu nantinya jadi apa. Tapi mereka tetap taat, mereka turuti, diisi semua tempayannya. Dan apa yang terjadi? Ketika Tuhan Yesus berkata kepada mereka untuk mencendok isi tempayan itu, yang terjadi adalah air dalam tempayan itu sudah berubah menjadi anggur. Dan anggurnya ini anggur yang terbaik. Adik-adik, anggur yang dimaksud ini bukan buah anggur yang bulat-bulat itu ya, bukan. Tapi anggur itu yang sudah menjadi minuman. Ya, makanya itu bisa diminum. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan hari ini, kita mau belajar untuk mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau melakukan firman Tuhan, turuti firman Tuhan, ya. Ada banyak sekali mungkin firman yang sudah kita dengar. Ada banyak sekali pelajaran yang sudah kita dengar, bahkan mungkin kita lakukan. Nah, semuanya kita lakukan karena kita mau mentaati firman Tuhan. Nah, adik-adik, untuk hari ini Tante berharap kita mau belajar untuk mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek hidup kita. Ya, mungkin kita boleh berbangga ketika kita menjadi anak yang pintar. Aku pintar, ya, aku jadi pintar karena apa? Belajar. Tapi kita tidak boleh lupa kepintaran yang kita miliki ini adalah berasal dari mana? Dari Tuhan, ya. Apapun yang kita miliki saat ini, apapun yang kita punyai sekarang ini, semuanya itu berasal dari mana? Dari Tuhan. Jangan lupa itu. Oleh karena itu, kita harus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Ya, sepandai apapun kita. Seperti minggu kemarin, Tante bercerita tentang siapa? Simpson, ya. Nah, jangan sombong karena apa yang kita peroleh. Jangan sombong ketika kita menjadi seorang yang mungkin lebih dari teman kita, lebih dari orang lain. Hendaklah apapun yang kita miliki ini bisa membantu orang banyak, ya. Sekali lagi, andalkan Tuhan dalam hidup kita.
sepandai apapun kita, sekuat apapun kita, sekaya apapun kita, ya, tetap andalkan Tuhan dalam hidup kita. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, hari ini Tante akan kasih ayat hafalan, ya. Tante akan kasih ayat hafalan dan Tante minta kalian menghafalkannya, lalu nanti kirim ke Tante ya, paling lambat hari Jumat. Nah, kirim ayat hafalannya. Nanti yang hafal akan kita upload di YouTube juga ya. Dan nanti akan kita kasih hadiah. Jangan lupa ya. Coba sekarang catat hafalannya. Di Yeremia 17 ayat 7. Enggak banyak kok. Udah ya, coba dibuka lalu Tante bacakan. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, minggu ini ayat hafalan kita adalah di Yeremia 17 ayat 7. Adik-adik kasih Tuhan, semoga firman hari ini kalian boleh mendengarkan dan kalian boleh menyimpan dalam hati kalian dan kita boleh melakukannya bersama-sama. Semuanya ya. Dan jangan lupa ayat hafalannya ya segera dikirim. Nanti kita akan upload di YouTube dan kita kasih hadiah. Baik, Tante rasa firman hari ini cukup. Jangan lupa ya, mari kita bersama-sama belajar untuk mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek hidup kita. Tuhan adalah di atas segalanya, ya. Jangan lupa apapun yang kita miliki hari ini berasal dari mana? Dari Tuhan. Ingat ya, apapun usaha kita tetap andalkan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita akan berdoa. Semua tutup mata, lipat tangannya, kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kasih-Mu, karena kebaikan-Mu, kami masih boleh Tuhan beribadah sampai dengan hari ini. Terima kasih Tuhan, biarpun firman yang disampaikan mungkin sangat-sangat sedikit Tuhan, tapi kami percaya Tuhan firman itu boleh ada dalam hati kami dan kami boleh melakukannya dalam hidup kami Tuhan. Dan firman itu boleh menjadi pelita bagi kami Tuhan. Tolong kami ya Bapa, agar kami boleh melakukan firman-Mu dengan hati yang bersungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kiranya Engkau berkati adik-adik kami Tuhan. Engkau berkati kesehatan mereka, berkati sekolah mereka, keluarganya Tuhan juga berkati. Berkati guru-guru sekolah minggu yang ada juga Bapak. Biarlah kiranya kasih-Mu, penyertaan-Mu ada bersama-sama dengan kami semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.